Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Fitria Amalia Putri. Saya adalah mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Kimia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu karakter building dan juga integrasi ilmu eksakta dalam perspektif Islam, disertai dengan studi kasus yang berhubungan dengan pembahasan kita. Karakter building ini sangat penting dan diperlukan sekali bagi mahasiswa seperti kita sebagai bekal dalam menghadapi dunia kampus, dunia luar kampus, teman sebaya, dengan masyarakat, bahkan keluarga. Karakter building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki atau membentuk tabiat, watak, sifat, akhlak, budi pekerti, sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik. Nilai dan faktor-faktor yang berperan dalam pembangunan karakter building adalah semangat, kebersamaan, kepedulian atau solider, sopan santun, tanggung jawab, serta persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai tersebut jika dilihat lebih cermat dalam kondisi saat ini, nampaknya cenderung semakin turun. Padahal bagi mahasiswa sangat penting untuk mendapatkan pendidikan karakter. Hal ini bertujuan untuk memperkuat akhlak dan sifat terpuji bagi para mahasiswa. Kepandaian di bidang akademik saja tidak cukup tanpa bekal moral dan karakter yang kuat, agar saat mahasiswa terjun ke masyarakat nanti tidak terjadi penyalahgunaan ilmu yang dipelajari selama di perkuliahan. Seperti yang terlihat sekarang ini, orang-orang pandai malah menyalahgunakan kepandaiannya untuk melakukan tindak pidana seperti korupsi atau menjadi teroris. Jika saja mereka memiliki karakter dan budi pekerti yang kuat, tentu hal itu tidak akan terjadi. Maka untuk alasan kebaikan perlu ditekankan pentingnya pendidikan karakter bagi mahasiswa. Yang selanjutnya yakni pembahasan mengenai integrasi ilmu eksakta dalam perspektif Islam. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Secara istilah, integrasi adalah membuat suatu kesatuan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Nah, untuk pengaplikasian integrasi ilmu eksakta dalam perspektif Islam ini, kita mengambil contoh dari kasus yang sangat gempar dan bahkan tidak kita saja yang melaluinya, yakni kasus COVID-19 atau virus corona. Lebih tepatnya, saya akan menyinggung tentang vaksinasi dalam perspektif Islam. Namun sebelum itu sedikit saya jelaskan bahwa vaksinasi adalah pemberian antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang daya tahan tubuh atau antibodi dari sistem imun di dalam tubuh. Jadi setelah mendapatkan vaksinasi, tubuh kita akan membentuk kekebalan sehingga tidak mudah terserang oleh bakteri atau virus jahat lainnya. Beberapa waktu belakangan ini marak seruan anti vaksinasi bermotifkan isu agama. Isu yang dihembuskan adalah menyangkut kehalalan dan keamanan vaksin. Apalagi kelompok aktif vaksinasi ini sangat giat menyebarkan pemahamannya baik di ranah media sosial seperti Twitter, Facebook maupun melalui berbagai forum. Oleh karena itu, adanya polemik tentang kehalalan vaksin COVID-19 ini menjadi salah satu penghalang program vaksinasi yang kian digencarkan di Indonesia. Terkait dengan polemik ini, Kevin Haikal selaku pengkajian sertifikasi halal vaksin dari Kementerian Agama mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah memutuskan bahwa vaksin AstraZeneca hukumnya mubah atau boleh digunakan. Keputusan ini dikeluarkan dengan menimbang beberapa faktor, yaitu satu, saat ini Indonesia
berada pada faktor darurat pandemi. Kedua, demi menjaga keselamatan masyarakat dari bencana pandemi. Ketiga, karena keterbatasan vaksin yang dapat digunakan. Sedangkan vaksin Sinovac sudah melalui proses pengujian sertifikasi halal yang cukup panjang, sehingga MUI dan Kementerian Agama memutuskan bahwa vaksin Sinovac aman dan suci. Selain penyataan MUI, vaksin COVID-19 ini juga telah mendapat perizinan dari BPOM. Dengan adanya pernyataan dari MUI soal kehalalan vaksin untuk COVID-19 serta penerbitan keizinan dari BPOM, seharusnya tak ada lagi keraguan lagi untuk melakukan vaksinasi. Terlepas itu, pemerintah juga harus terus aktif mengkampanyekan program vaksinasi yang benar dan masif, sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan hingga ke pelosok desa. Tokoh agama dan tokoh masyarakat pun diharapkan bisa berperan aktif untuk memberikan informasi dan edukasi bahwa vaksin itu aman, sehat, dan suci kepada masyarakat di daerahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.